Bapak Presiden yang saya hormati, Indonesia saat ini berada dalam darurat pelanggaran hak anak. Jika ini tidak diatasi dan direspons secara cepat, maka Indonesia terancam kehilangan generasi penerus. Bapak Presiden yang saya banggakan. Begini Pak Presiden, tidaklah berlebihan jika Indonesia saat ini berada dalam darurat pelanggaran terhadap anak. Bagaimana itu terjadi? Ada banyak fakta menunjukkan bahwa anak-anak sekarang ini korban perbudakan seks. Ada banyak juga Pak Presiden, anak yang terpaksa bekerja di jalanan sebagai alternatif keluarga, di mana banyak keluarga saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, mengakibatkan anak berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ada banyak juga anak-anak terpaksa dieksploitasi secara seksual komersial. Kita semua tahu pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh predator untuk mengeksploitasi anak secara seksual komersial, memanfaatkan media sosial. Ada banyak pula anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi ekonomi. Misalnya apa Pak Presiden? Di hampir seluruh kota, di 33 provinsi negara kesatuan Republik Indonesia ditemukan anak-anak mengemis. Anak menjadi peminta-minta. Anak yang digendong dibagaikan tameng untuk meminta sesuatu kepada orang yang ada berkendara di lampu-lampu merah. Yang ironis sekali juga Bapak Presiden, ada juga peristiwa di beberapa daerah anak menjadi korban kejahatan seksual secara bergerombol. Tragedi Yuyun di Bengkulu, di Semarang, di Sulawesi Barat, dan di tempat-tempat yang lain Bapak Presiden begitu menakutkan dan menyakitkan. Ada juga perampasan kemerdekaan anak. Anak dieksploitasi untuk kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Bahkan Pak Presiden, anak-anak kita itu ditanamkan paham-paham radikalisme dan ujaran-ujaran kebencian, sehingga di antara sesama anak saling membenci, padahal satu warga negara, bahkan sampai satu suku. Ini peristiwa Pak Presiden yang tidak bisa kita pungkiri, fakta itu terjadi. Ada juga peristiwa di beberapa daerah anak dimutilasi, mengerikan Pak Presiden. Setelah dimutilasi, dagingnya dijual di warung-warung. Itu peristiwa dan fakta, dan Komnas Perlindungan Anak hadir untuk itu. Ada banyak juga kasus-kasus bagaimana anak dijual hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang membutuhkan, misalnya anak dan sebagainya. Anak sebagai tameng dari kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi kita mendapatkan fakta-fakta di mana banyak anak-anak sekarang menjadi kurir-kurir narkoba yang dilakukan oleh orang terdekat, bisa saja orang tua dan kakak dan pamannya. Kasus kejahatan seksual Pak Presiden sepanjang COVID-19 ini, ada 52% kejahatan seksual itu yang mendominan, yang menjadi dominan dalam kejahatan-kejahatan pelanggaran terhadap anak. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan. Belum lagi Pak Presiden, anak-anak terpaksa kehilangan hak atas pendidikannya. Dan yang menakutkan bagi Komnas Perlindungan Anak, jutaan anak sekarang ini belum mempunyai akte lahir. Padahal akte lahir itu adalah hak yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak di Indonesia. Ada banyak kasus juga yang sungguh-sungguh harus membutuhkan pertolongan kita Pak Presiden. Apa itu? Banyak saat ini anak-anak korban-korban bully, korban-korban perundungan, korban-korban penculikan. Itu fakta. Banyak anak-anak hidup di jalanan. Banyak anak-anak sekarang tereksploitasi. Fakta menunjukkan bahwa ada banyak anak korban-korban penyiksaan, penganiayaan akibat dari konflik dalam keluarga. Itu sedang kita hadapi. Yang cukup memerlukan bantuan dan perhatian kita Bapak Presiden. Dan untuk semua masyarakat Indonesia. Banyak pula anak-anak yang dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, dilibatkan di dalam demonstrasi yang tidak ada tanggung terhadap kepentingan anak-anak. Belum lagi Komnas Perlindungan Anak
mendapatkan berita-berita yang cukup menakutkan. Hanya ada kesalahan sedikit pada anaknya, tapi perilaku orang tua menghukum anak dengan menyiksa, mengikat, menyiramkan dengan air panas, air keras, bahkan diikat di pohon-pohon dan di tembok-tembok, lalu dipukulin, dirampas hak kemerdekaan, hak hidupnya. Itu juga terjadi di sekitar kita, Bapak Presiden. Ironinya tidak banyak orang yang mau menolong, bahkan membiarkan. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan. Tadi saya sebutkan ada gang rape. Bagaimana seorang anak, seorang putri mengalami korban-korban kekerasan seksual secara bergerombol. Fakta yang saya sebutkan 52% adalah kejahatan yang mendominan yang mendominasi dalam bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak adalah kejahatan seksual. Ada yang dilakukan lewat sodomi, ada yang dilakukan lewat persetubuhan saudara atau incest dan sebagainya. Anak berada dalam situasi yang menakutkan. Bapak Presiden yang baik, untuk diketahui bahwa pelaku-pelaku kejahatan yang saya sebutkan itu adalah orang terdekat dari anak itu. Siapa itu, Bapak Presiden? Orang tua kandung maupun tiri, kakak, paman, atau kerabat dari keluarga itu. Itulah yang menjadi predator-predator dan monster-monster anak, sehingga sulit untuk diintervensi. Kejadian-kejadian ini adalah merupakan sebuah keadaan atau keadaan yang perlu mendapatkan intervensi dari kita semua. Dalam kondisi abnormal inilah, Bapak Presiden, diharapkan kehadiran negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia. Jika kondisi ini tidak cepat dilaksanakan dan direspon dengan baik, tidaklah berlebihan jika Indonesia akan terancam generasi penerusnya. Ini perlu disadari oleh semua anggota masyarakat. Oleh sebab itu, untuk menjawab kondisi dan situasi abnormal ini, sudah saatnya Bapak Presiden mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan urun rembuk nasional memutus mata rantai pelanggaran terhadap anak jika kita tidak mau kehilangan generasi. Libatkan para pegiat-pegiat perlindungan anak dan relawan-relawan perlindungan anak untuk bersama-sama membicarakan di dalam rembuk nasional memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu, guna mendapatkan sistem pendataan atau pendataan nasional yang cukup untuk melahirkan mekanisme nasional inisiasi perlindungan anak di Indonesia. Karena kita belum mempunyai sistem pendataan nasional menyangkut tentang keberadaan anak-anak di Indonesia. Seperti apa yang saya sebutkan, ada banyak peristiwa yang justru negara abai terhadap itu. Oleh karena itu, dengan rasa hormat saya, sudah hampir 30 tahun saya bersama anak Indonesia, Pak Presiden, kita belum mempunyai sistem pendataan nasional menyangkut tentang anak dan mekanisme nasional untuk memberikan perlindungan pada anak. Disitulah kebutuhan kami. Bapak Presiden mau mengumpulkan kami semua, para pegiat-pegiat perlindungan anak. Lalu tanggung jawab pemerintah daerah apa? Untuk mengimplementasikan aksi nasional memutus mata rantai yang saya sebut urun rembuk nasional, itu bisa diterjemahkan menjadi urun rembuk daerah dalam kerangka memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Dan itu bisa didasarkan pada Impres nomor 1 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak. Di mana di sana diwajibkan adalah pemerintah daerah masing-masing, baik itu wali kota, bupati, dan gubernur, ya, menjalankan apa yang disebutkan atau kewajiban untuk menjalankan Impres itu di daerah masing-masing. Sehingga akan hadir dan akan tumbuh sebuah gerakan apa yang kita sebut namanya Gerakan Perlindungan Anak berbasis keluarga dan kampung. Ini penting untuk dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah, baik itu diciptakan, dibangun di masing-masing atau di tiap-tiap dusun, desa, kampung, dan di tempat-tempat yang strategis lainnya. Sehingga dalam kerangka memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu bisa melibatkan partisipasi masyarakat,
Sehingga gerakan itu bisa berjalan dengan efektif, terukur, dan berkesinambungan. Di samping itu, dalam gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung, juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di desa, di dusun, di kampung, sarana ibadah, tempat-tempat pengajian, seperti apa yang dilakukan ibu-ibu dalam pengajian, itu bisa digunakan sebagai sarana untuk membangun kesadaran kepada masyarakat di sekitar, di desa, di kampung, agar bisa sama-sama menjaga anak-anak di wilayah itu. Itulah yang kami sebut namanya menjaga dan melindungi anak harus dilakukan oleh masyarakat sekampung. Disitulah partisipasi masyarakat untuk memberikan perhatian yang serius terhadap anak. Mungkin orang tidak menganggap penting bagaimana menggunakan sarana-sarana ibadah, musola, masjid. Setiap kali akan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, bisa mengumumkan kepada publik lewat sorong komunikasi, mengumumkan kepada masyarakat agar tetap waspada, jaga rumah, perhatikan perkembangan anak, lalu kemudian lihat orang yang lalu lalang dan sebagainya, supaya mengingatkan kembali bahwa masyarakat tetap waspada terhadap anak di lingkungannya. Itulah tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh abai. Karena terjadinya pelanggaran anak yang saya sebutkan tadi adalah dilakukan oleh orang terdekat, maka perlu pengawasan yang cukup terhadap apa yang sedang terjadi dalam lingkungannya. Nah, untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional memutus mata rantai itu, maksud saya di daerah masing-masing, juga perlu mengalokasikan dana yang cukup, yang diintegrasikan dengan program-program pedesaan yang sudah dicanangkan oleh Menteri Desa, ya, lewat keputusan pemerintah daerah bagaimana masing-masing anggaran yang ada di masing-masing desa, dusun, dan kampung itu juga mengalokasikan untuk pemberdayaan, perlindungan anak, perempuan, dan lansia. Jadi tidak perlu ada anggaran daerah yang secara khusus, itu bisa diintegrasikan dengan program-program pedesaan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah desa. Lalu bagi orang tua apa yang harus dilakukan? Tentu Komnas Perlindungan Anak percaya bahwa keluarga adalah garda terdepan untuk melindungi anak. Namun keluarga itu harus berjalan dengan baik. Keluarga itu harus terus-menerus beribadah. Orang tua, khususnya ayah, menjadi panutan, ibu menjadi teladan, ayah menjadi imam dalam keluarga. Sehingga ketahanan keluarga itu berjalan dengan utuh, maka anak akan terlindungi di dalamnya. Dan jika rumah tangga itu ramah dan bersahabat dengan anak, maka anak akan betah bermain, tinggal bersama, bercengkerama dengan orang tua. Namun jika rumah tangga itu adalah neraka, maka anak itu akan hidup dalam situasi yang penuh ketakutan. Oleh sebab itu, karena keluarga adalah garda terdepan sebagai pelindung, pendidik yang baik, maka bangunlah ketahanan keluarga yang utuh. Sekali lagi, itu yang penting harus dilakukan. Ini pesan-pesan untuk anggota masyarakat. Jangan abai. Mendidik anak harus dengan hati yang tulus. Jika anak diajarkan dan orang tua dan keluarga sering mempertontonkan kekerasan, tidaklah berlebihan jika anak itu akan mencontoh kekerasan yang sama. Namun sebaliknya, jika rumah tangga, orang tua, dan seisi dari rumah tangga itu mengajarkan kasih sayang, damai, dia akan belajar tentang kasih sayang dan damai. Dia akan berdamai dalam lingkungannya. Dia akan menghormati sesamanya. Dan dia saling mengasihi, bahkan menyayangi dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah pesan yang ingin sampaikan kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan apa yang menjadi pergumulan kami semua, para pekerja-pekerja dan pegiat perlindungan anak, Bapak Presiden mau mendengarkan kami. Pada tanggung jawab negara ini adalah bukan tanggung jawab Bapak Presiden sendiri. Masa depan bangsa ini dan masa depan anak-anak adalah bukan hanya tanggung jawab Bapak Presiden. Saya mengerti keterbatasan itu. Namun dengan pesan moral ini, hendaknya Bapak Presiden satu hati dengan kami
untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia agar anak-anak Indonesia itu menjadi masa depan Indonesia yang berakhlak mulia. Sekali lagi Bapak Presiden dan rasa hormat kami, mari saya undang Bapak Presiden untuk melakukan atau memberikan waktu untuk bertemu dalam program urun rembuk nasional memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, karena ada banyak anak-anak sekarang ini menunggu kehadiran negara. Ada banyak persoalan-persoalan yang saya ceritakan yang cukup mengerikan tadi. Namun saya tidak ingin Bapak Presiden hanya termangu terhadap peristiwa yang saya ceritakan ini. Ini adalah fakta Bapak Presiden. Anak-anak Indonesia membutuhkan pertolongan dari semua orang, termasuk Bapak Presiden, dan termasuk kehadiran negara untuk menyelamatkan anak-anak di Indonesia. Indonesia akan maju jika hak-hak anak itu terpenuhi. Anak Indonesia menunggu tindakan konkret Bapak Presiden agar anak-anak hidup nyaman dan tentram. Anak terlindungi Bapak Presiden, dipastikan Indonesia maju.